Ini baru saya buka di sini nih, belum pernah saya buka tempat lain. Nah, ini nih. Itu dia daging ya. Ini nih. Jangan di skip nih. Ya. Coach Val ini punya license UEFA B ya Coach ya? UEFA berarti UEFA, bro. Eropa ya? Eropa, bro. Eropa. Ada dari beberapa klub nawarin, cuman ya karena pelatihnya asing gitu. Saya ngerasanya kayak belum ya waktu itu. Inisialnya dari P gitu enggak? Janganlah. Banyak P dong. P banyak ya? Banyak dong. Terus kepengen balik ke Eropa, cuman tawaran untuk berada di bawah coach RD terlalu sulit untuk dilewatkan. Bisa di-spill kan nih? Akar rumput, grassroots. Grassroots. Lagi-lagi grassroots. Ya kan, bener kan? Lagi. Serut pasti. Ya. Nah, itu kata kuncinya. Wah, ini gue kejebak ya kayaknya. Enggak. Enggak aman. Aman. Selamat datang di Panditolog bersama saya Yazid. Dan saya Scott Ubay. Nah, di Panditolog kali ini kita sedikit berbeda karena kita udah kedatangan tamu yang udah langsung turun berkecimpung di persepak bolaan Indonesia. Nah, jadi pokoknya jangan di skip lah karena ini isinya pasti daging semua nih. Daging semua, Daging bergizi semua. pokoknya. Pasti. Nah, sampai di skip. Betul. Ini dia, Coach Val. Halo Coach Val. Datang, Sot. Gimana kabarnya Coach? Sehat-sehat. Jadi teman-teman, Coach Val ini adalah seorang analis ya Coach? Ya. Analis dari PS Barito Putra gitu. Jadi ya karena udah terlalu banyak ya kita mengulik seorang pelatih. Nah kita pengen tahu lebih jauh gitu. Dari orang yang di belakang layar yang sebenarnya nggak kalah pentingnya gitu sama Betul. pelatih gitu. Itu dia adalah analis. Gitu. Ya kan Jit? Lu juga Betul, penasaran kan Jit? Penasaran banget sih. Nah. Kan nggak hanya pelatih gitu ya yang Betul. turun di lapangan, tapi di belakangnya pasti banyak orang-orang yang membantu dia gitu. Nah sebenarnya Coach dari ini kan Coach habis away day berarti ya Coach ya? Wih, Wede, Lawan Dewa. lawan Dewa. Seri ya Coach ya? Seri 2. Tapi untuk away seri kan udah lumayan ini ya. Lumayan, 1 poin. Satu poin kan, Alhamdulillah, 1 poin yoi. away. Betul. Nah sebenarnya kita nih mungkin banyak orang yang belum tahu ya sebenarnya di belakang atau di balik layar seorang pelatih itu sebenarnya gimana ya posisi atau pembagian tugasnya gitu terutama analis itu sebenarnya setiap klub ada perbedaan atau memang selalu ada analis gitu dan analis itu sebenarnya kayak gimana sih Coach sebenarnya? Oke, kalau dari sepengetahuan saya, setiap head coach pasti punya requirement yang beda-beda. Oke. Ada yang kepengen ada analisnya, ada yang nggak kepengen ada analisnya. Tapi sebenarnya fungsi analisa itu biasanya ada, walaupun tidak ada jabatan analis. Misalnya contoh asisten coach gitu, pasti head coach ada nanya gitu ke asisten coach, ini dia mainnya gimana gitu, atau kira-kira kita mau pakai formasi apa, pemain siapa yang kita mau turunkan gitu. Pasti fungsi analis itu pasti ada, seharusnya ya, gitu. Karena yang namanya kita mau approach ke pertandingan, pasti kan ada persiapan, preparationnya itu. Kita mau main gaya apa gitu. Kalau sepak bola modern hampir rata-rata semuanya ada sih. Ada ya? Iya. Kalau di Indonesia sendiri nih Coach? Setahu saya ya 89%, 80-90% kayaknya udah ada deh kalau di Indonesia ya. Dan memang bervariasi gitu. Ada yang analisnya 1, 2 atau 3 orang. Oke, berarti itu ini ya bukan tadi kan Coach bilang fungsi analisnya nih. Betul. Tapi untuk apa ya? Untuk benar-benar ada sosok yang dijabatkan sebagai seorang analis itu di Indonesia, di liga-liga di Indonesia terutama di Liga 1, Liga 2 itu emang udah ada atau gimana? Iya hampir 80-90% kayaknya ada semua. Udah ada ya? Iya, Itu kayaknya bukan udah cuma ada. sekedar fungsi ya? Bukan Oke. sekedar fungsi. Ya, tapi kalau dari coach sendiri lebih khususnya ke mana nih ya? Ke oponen. Oponen ya, Ya, berarti saya lebih ke oponen. Tergantung head coach ya. Kebetulan coach RD membutuhkannya lebih ke oponen. Ada yang tim analis, ada yang oponen, ada yang match analis atau apa ya kita bilangnya live analis ya. Itu kasih masukan ketika match. Sama individual analis. individual analis. Oh gitu. Pantesan ya. Kalau di Arsenal itu sebagai seorang fans Arsenal. jadi ya sedikit banyak tahu gitu. Jadi Arteta punya Steven Berg, punya Nicolas Jover, punya Carlos Cuesta gitu kan. Staff-staffnya gitu. Jadi banyak ya di belakang Banyak gitu.
seorang Arteta tuh banyak yang bantu gitu ya. Dan terutama si Arteta juga kan mantan analis. Ya, Oh, mantan iya, analisnya. betul, benar Pep banget. Guardiola. Guardiola. Berarti dari analis bisa jadi head coach berarti ya? Bisa Bisa jadi banget. head Gitu. Bisa naik jabatan ya. Tertarik gak Jit lu? Wah, dari tarik banget sih. iya, Pasti. dari fisik pun ada yang jadi head coach. Dari fisik Banyak, jadi iya. head coach? Iya, siapa Oh, ya? iya. Medina kalau nggak salah. Oke. Persis Solo kan, ex Persis Solo, dia tuh mantan fisik di iya kalau nggak salah. Oh gitu. Oh, berarti ini ya mungkin kalau misalkan bakal kalau misalkan backgroundnya coach fisik mungkin aspek fisiknya lebih diperhatikan atau gimana gitu mungkin ya. Mungkin karena setiap pelatih itu approach-nya beda-beda. Ada yang lebih ke psikologi, lebih ke physical, lebih ke technical, lebih ke tactical. Oke, menarik nih. Nah, lu tertarik gak Jit? Tertarik banget sih karena kalau ngelihat tadi ya di belakang itu banyak banget ada analis, komponen lah, pasmate dan lain-lain. Artinya ya cukup menjanjikan nih profesi ini nih. Tapi tahu gak caranya bisa jadi analis? Wah, belum tahu, masih ngeblank, masih hitam. Nah, mungkin belum banyak orang tahu ya coach ya. Jadi untuk jadi seorang analis atau mungkin coach, head coach gitu kan butuh license, coaching license, lisensi kepelatihan gitu. Betul. Nah kalau di Indonesia mungkin banyak ya coach ya variasinya gitu ada mana aja. Nah Coach Val ini, nah di sini istimewanya Zid. Coach Val ini punya license UEFA B ya coach ya? UEFA berarti UEFA, bro. Eropa ya? Eropa, bro. Eropa. Bukan kaleng-kaleng nih. Bukan kaleng-kaleng ya. Nah bisa diceritain gak coach gimana caranya atau perjalanannya sampai bisa dapat UEFA B gitu? Ya awalnya starting waktu itu ngambil English di England dulu pertama ya kita bilangnya FA level 1 lah. Itu FA level 1. istilahnya kalau di Indonesia D. D. Karena di iya, sana nggak ada level D D. gitu. Oh di Eropa gak ada D? Atau di di Inggris nggak ada D. Ya di Jerman juga nggak ada D sih. Langsung mereka dari kayak apa ya bilangnya kayak foundation gitu. Habis itu langsung ke C. Dari C baru ke B, A baru A Pro. Oke. Berarti dari kan coach ngambil dulu yang setara D tadi. Setelah itu langsung C atau gimana dulu? Iya dari yang D itu ya kita bilangnya D aja ya. Dari D itu saya langsung ke C Jerman, terus langsung ke B Jerman. Oh berarti dari gak ada jedanya tuh? Ada jeda, ada ya harus kayak kirim apa sih tugas-tugas karena waktu itu kelasnya agak-agak pandemik, jadi beberapa kelasnya bisa di sub online. Oh itu berarti ngambilnya waktu pandemi coach? Pas pandemik. Banting setir pas pandemik. Nah ini nih kata kunci banting setir nih. Banting setir. Kata kunci banting setir. Pasti kalau lihat kalau lihat timeline di sosial media tuh saya sering banget ngelihat Zid ada orang yang sedang berkecimpung di dunia apa terus ada ketertarikan banting setir juga Banting nih. setir, betul. Banyak Nah, mungkin yang kayak gitu ya. bisa diceritain lebih lanjut coach banting setirnya ini mungkin awalnya coach Val ini backgroundnya apa? Lalu banting setir ke sepak bola gitu kan secara ternyata gitu kan nggak hanya komen di sosmed gitu kan. Nah, bukan itu coach gimana online, caranya? bukan coach online nih. Itu gimana caranya? Beneran Pasti banyak coach yang nih tahu. ya. Ya, jadi awalnya tuh background saya kan lulusannya kan sarjana komputer. Sarjana komputer. Tapi memang emang suka statistik dari zaman kuliah. Oke. Terus habis gitu ya habis dari zaman statistik itu tapi saya kerjanya ke kreatif industri. Kreatif. Itu kerjanya ya branding segala macam gitu. Dan setelah itu saya sempat ya analis banyak lah ada banyak analis juga tapi relatednya ke corporate. Oke. Gitu. Karena kan kalau branding itu kita bikin kayak market analisis, bisnis analisis segala macam. Terus akhirnya pandemik lah tuh. Selesai. Itu pandemi mengubah segalanya. Segalanya ya. Selesai, bingung kan. Terus habis gitu aduh nih gimana ya. Udah mulai tertarik tuh waktu itu ada kenal juga sama namanya Coach Dani kalau tahu. Coach Dani. Dani sekarang dia ada di Como. Di Italia ya? Iya, Di dia Italia. asistennya Coach Kurniawan. Kurniawan. Oh, Kurniawan. Info pertamanya aja dari Como bro. Como, bro. Bukan Kopo. Itu udah Tapi dia dari Kopo, dia dari Kopo juga. Bandung. Sangat kebetulan. Glory Kopo. Tapi bukan Kopo, nggak tahu dia Bandung sebelah mana ya. Oke. Dia next one. dari deket Ciater situ deh kalau nggak salah. Oke. Iya. Coach Dani ya. Iya, Coach Dani Suryadi namanya gitu. Terus habis gitu ngobrol-ngobrol sama dia, interest juga gitu kan. Interestnya udah lama, udah kenal dia udah cukup lama dari sekitar 2015-an. Oke.
cuman kayak nggak berani, tapi begitu selesai Langsung ya. wah ini harus gimana gitu kan. Terus kan nggak mungkin kan kalau pada saat semua keuangan lagi turun, kita kan harus make money juga kan. Udah kita pikir make money nggak bisa gitu, ya udahlah kita coba dari ada tabungan sedikit, step by step, pelan-pelan. Sedikit. Agak-agak percaya nih sedikitnya. Sedikitnya agak-agak percaya nih. Oke, tapi lanjut dulu coach. Iya. Terus habis gitu ya udah, habis gitu langsung step by step. Coba emang niatin sih waktu itu sampai ini baru saya buka di sini nih, belum pernah saya buka tempat lain. Nah, ini nih. Itu dia daging ya. Jangan di skip nih. Ya. Terus saya sempat benar-benar kepengen banget ke Eropa. Saking kepengen ke Eropanya untuk belajar sepak bola, saya sampai punya buku pelaut. Saya udah mau jadi awak kapal. Buku pelaut. Waduh. Ada kayak itu buku pelaut tuh kayak paspor pelaut gitu. Oke. Ada buku pelaut, ada CCM, SAT gitu kayak BST namanya. Itu kayak 4-5 sertifikat gitu untuk spesial untuk kita mau abroad ke sana sebagai awak kapal ABK ya. ABK. Dan waktu itu keinspirasinya sama coach Jan Saragi. Tetap coach inspirasinya. Tetap coach inspirasinya. Makanya kan waktu itu kan coach Jan Saragi kan gosip-gosipnya kan mantan pelaut juga gitu. Terus akhirnya mikir gimana ke Eropa, ya harus earning euro dong, untuk spending euro gitu. Akhirnya ya udah modal aja pelan-pelan, udah dapet semua buku dan sertifikat, tiba-tiba keterimalah License gitu. Akhirnya wah ini kayaknya emang udah jalannya. Step-stepin terus, jalan pelan-pelan, step by step, ya akhirnya sampai deh di B license. B ya. Mantap. Nah, tapi kan tadi kan coach bilang banting setir gitu. Nah, kira-kira apa aja sih yang dibutuhin, yang dipersiapin gitu ketika dapat lisensi itu, keterima itu? Sebelum keterima ya? Iya, sebelum keterima. Ya pertama persiapannya. Harus, kalau saya, kasus saya tuh saya banyak main LinkedIn. Di LinkedIn itu kan banyak opportunity juga sebenarnya gitu. LinkedIn. Terus dapat info-info karena saya ya second language saya bahasa Inggris. Jadi saya pikir UK is the best start gitu. Good start lah kalau misalnya LinkedIn Jit, jangan micet mulu. Kacau. Harus mulai menata ya. Kacau. Gitu. Terus habis gitu dari LinkedIn itu dapat informasi D. Terus habis itu dari teman-teman D akhirnya bilang nih ada C gitu, ada B. Ya udah step by stepnya ke situ. Persiapannya ya di luar uang. Di luar uang ya gitu perlu dia. persiapan, kita harus ada klub yang menaungi kita di sana karena di sana sistemnya nggak kayak di sini. Mungkin di sini juga sekarang udah mulai seperti itu ya. Kalau dulu mungkin masih agak mudah. Sekarang harus ada kayak klub yang menaungi itu, klub yang apa ya istilahnya, ini pelatih saya nih, saya mau ngegedein klub saya. Jadi ini yang saya ajuin gitu. Kayak mereka kayak punya regulasi. Seperti itu yang kebetulan juga saya juga nggak sampai detail banget kenapa saya bisa masuk slotnya. Gitu. Dan ketika udah masuk slotnya ya udah berjalan ngikutin alur aja gitu. Berarti waktu daftar D itu ya setara D lah. Itu berarti udah ada naungan klubnya coach? Ya waktu itu kebetulan saya di sini ada NAC Phoenix namanya. Dulu namanya UKAM. Terus saya ke NAC Phoenix, saya dapat surat lah dari NAC Phoenix gitu kan kalau ini mau dicalonkan jadi pelatih. Akhirnya saya masuk ke D. Terus habis itu pelan-pelan saya step by step gitu. Saya sempat di Serpong City juga yang Soccer School. Gitu. Terus habis itu baru ke PS Barito Putra. Berarti sebelumnya udah ada naungan klub bola dulu ya? Udah ada naungan klub bola. Tapi yang pas di B Jerman itu saya langsung gesernya ke SC Borussia Dresden. Itu ada klub Jerman juga divisi 5 gitu. Jadi suratnya tuh cuma dari awalnya doang. D, abis itu C dan B semuanya harus ada afiliat di sana. Euro, gitu. Euro Club. Tapi waktu di Inggris itu Asia sendiri atau gimana tuh coach? Di Inggris kayaknya sih ya. Kayaknya Asia. Kenapa Jit lu? Kayak gimana apa sih namanya adaptasinya gitu dengan apa orang-orang yang di sana welcome gitu. Ya welcome gak welcome mungkin salah satu kenapa keputusan saya untuk pindah ke sepak bola gitu karena menurut saya pribadi saya orangnya sangat
adaptatif. Terus ya saya makan nggak pernah ribet sih, apa aja makan, nggak Gitu, pernah Jit. komplain. Kadang-kadang dengar dari teman-teman yang lain, aduh gue nggak betah di sana, makanannya begini gitu. Bener pasti ada Gitu. itu. Kalau kita mah asal yang penting nggak kelaparan aja, nggak mati ya gitu. Makan aja sikat gitu. Oke. Adaptasi penting. Iya. Tadi kan udah punya naungan dulu, baru ngambil D. Terus setelah dari D ke C itu berarti payungnya atau naungannya itu pindah kan ya coach ya? Iya. Terus C sampai B juga di naungan yang sama gitu. Intinya berarti untuk memulainya sebenarnya yang paling krusial itu bisa masuk D-nya dulu ya kan coach? Atau gimana? Oh, kalau menurut saya malah D gampang. D gampang? Yang susahnya masuk C. Yang ya lebih susah lagi masuk B. Oh, gitu. Karena kalau ngelihat di LinkedIn aja, tulis aja di search-nya itu paling atas, UFAB kandidat. Gitu. Itu banyak banget mereka masukin kayak profile, kayak bio, kayak CV Ya, gitu ya. oke. Oh nih, kamu siapa? Oh saya bukan C, saya UFAB kandidat. B kandidat. Gitu. Mereka kayak udah pasang di situ. Artinya mereka sudah requirement-nya sudah terpenuhi untuk menjadi B. Oke. Tapi mungkin belum ambil B atau belum lulus B. Gitu. Ada juga kan yang bisa fail terus ulang lagi. Oh, oke. Nah, berarti setelah dari D ke C itu kan tadi kan justru lebih sulit ya. Iya. Nah, itu gimana coach? Apa ya? Untuk bisa lolos gitu dari D ke C, terus C ke B itu kan mungkin ada requirement yang lebih ini. Kebetulan pas dari D ke C itu kan masalah terbesar saya adalah pindah negara kan. Pindah negara. Oke. Dan ini cuman ini cuma pemikiran saya aja sih. Saya nggak tahu. Cuman saya sempat ngerasa sulit dari D pindah ke C Jerman. Itu udah ada nama formnya namanya UEFA Cross Border. Oke. Jadi kita pindah naungan ya dari FA ke Jerman gitu. Dan mungkin pada saat itu gitu di Inggris itu lagi butuh pelatih. Jadi agak susah untuk move pindah ke Jermannya gitu. Dan setelah pindah ke Jerman tuh proses sekitar cuman email-emailan aja udah sampai 3 bulan itu. Wah, lumayan lah ya. Kayak udah hampir nyerah ya, kayaknya susah nih gitu. Berarti jangan nyerah, Jit. Betul. Selama di Jerman itu ketemu siapa kayak Podolski atau siapa, Godze gitu. Enggak sih. Kadang Werner. pengen ya gitu. Aduh, Werner. Ya oke lah Werner. Wah, ini ada dendam pribadi ya. Nggak gol-gol ya. Oke coach, mungkin kita udah ngerti lah ya step-stepnya gitu secara garis besar. Mungkin kalau mau lebih detail lagi silahkan reach langsung ke coach Valnya gitu. Nah, saya sih penasarannya kenapa harus Eropa nih coach? Atau emang ada dorongan dari seseorang gitu jadi tiba-tiba Eropa gitu? Oh, gara-gara ngincer cewek Eropa gitu. Ya mungkin tuh itu bisa tuh. Bisa jadi alasan mungkin. Kenapa harus Eropa gitu? Ya kan memang dari dulu ngerasanya Mekahnya tuh kan sepak bola Eropa. Oke, Gitu. Mekahnya nih. Iya, Mekahnya. Bukan Brazil coach? Bukan. Ya? karena kan secara organization, secara manajemen Eropa lebih baik. Walaupun secara talenta Brazil nggak kekurangan talenta sama sekali. As player ya kalau As a player, dan saya sangat mengagumi street footballnya Brazil. Menurut saya street football itu dasar dari space and momentum yang sekarang di sepak bola modern. Dan kenapa Eropa? Karena pada saat pertama ya yang tadi saya bilang, saya cuma bisa bahasa Inggris waktu itu as a second language. Jadi saya ngambil D-nya ke sana. Terus abis itu ada kenalan-kenalan, bisa masuk ke Jerman katanya. Terus dia juga kayak translator lah di C-nya. Terus di B-nya lebih agak universal lagi, yang bisa bahasa Inggrisnya lebih banyak. Jadi memudahkan saya secara bahasa, tapi secara materi memang lebih sulit yang B kan otomatis. Kalau ke C lebih ke fisik waktu itu. Kalau yang ke B lebih ke thinking gitu, konsep. Oke. Nah, terus pas udah sampai kenapa ke Jerman? Karena waktu itu 2019 Klopp yang juara Liga Champion. Terus Hansi yang kemarin baru kalah itu ya? yang baru I'm so tired. So tired ya, aduh. I don't have enough energy. Terlalu capek. Capek emang Yeah. berat. Oke, next coach. Terus habis gitu kan Tuchel kan? Tuchel ya. Tuchel. Terus habis gitu ya udah, habis dari situ Klopp juga progressionnya final sama Ancelotti kan. Gitu. Jadi waktu itu mikir kayak wah ini kayaknya Jerman Lagi ini oke nih gitu. Dan Oke.
Tapi stop di situ sih, saya udah nggak berpikir untuk ke Jerman lagi karena di Jerman itu ternyata dari B mereka punya kayak B+, Aku nggak ada B+. A plus terus A Pro gitu. Wah banyak banget berarti Banyak ya. banget Iya. Kayak nilai ini ya kan. Lebih ribet. Kayak nilai ujian. Kayak nilai ujian pas kuliah benar. Iya. Gitu tuh. Oke, berarti kalau misalkan ada yang misalnya ada orang yang pengen juga nih coach di Eropa, paling rekomendasi sebenarnya di mana sih? Inggris sih. Inggris ya? Iya. Kalau ya nggak Inggris, Wales, Scotland mungkin. Itu yang English speaking lebih mudah ya gitu diterima. Iya, Jerman kan ini ya harus pakai bahasa Jerman coach Bahasa ya. Jerman ya. PR juga tuh berarti harus bisa bahasa Jerman. Jerman bahasanya Kalau ada teman yang translator, oke lah. Gitu. Yang bantu-bantuin. Gitu. Oh, berarti nggak harus ada apa ya? Kayak sertifikat kalau kita tuh udah menguasai bahasa Jerman gitu. Nggak ada requirement itu ya? Enggak ya, pokoknya kamu ambil udah bayar mahal, tiba-tiba nggak lulus kan PR. iya benar. Iya juga ya. Gitu doang sih. Soalnya kan pasti ya. Berarti kalau misalkan buat kita nih bekalnya berarti harus bisa bahasa dulu intinya tuh ya. Bahasa penting berarti. Bahasa penting banget ya. Nah berarti buat yang masih muda-muda nih untuk persiapannya nih bahasa dulu aja. Bahasa. Gitu. Sambil baca-baca mungkin ya kira-kira mana yang paling cocok buat masing-masing gitu Jit. Ya Atau kan? bisa diikutin tuh tadi caranya. Bisa. Beli buku. Beli buku. Awal pelaut. Jangan ke situ fokusnya Jangan ke Jit. situ ya. Jangan ke situ fokusnya. Oke, berarti ya lumayan inilah ya, lumayan tercerahkan gitu. Terutama buat teman-teman yang pengen mengikuti jejaknya Coach Val gitu sebagai analis. Gitu. Tapi tertarik gak Coach untuk jadi head coach gitu? Kan mungkin pasti beda ya analis dan head coach. Untuk saat ini ketertarikan ada tapi belum dalam lah ya. Saya masih senang di analis dulu, kepengen mempelajari kayak tools-toolsnya, aplikasinya, software-softwarenya gitu. Kalau udah sampai dalam, hatam, udah sampai bosen lah, mungkin baru kepikiran untuk jadi ya asisten coach atau head coach. Soalnya pasti ada sesuatu yang berbeda ya dari tiap asisten coach atau head coach. Pasti gitu. Dan ya asisten coach pun punya yang tadi saya bilang ada yang lebih ke fisik, ke psikologi, taktik atau teknik gitu. Biasanya mantan pemain kan lebih ke teknik. Oke. Gitu. Dan yang taktikal kan kayak Pep kan lebih ke taktikal gitu. Dia teknik dan taktik gitu. Tapi kalau Xabi Alonso kan lebih ke Tekniknya yang kuat sekali kan gitu. Berarti sebenarnya kalau di Indonesia tuh analisis yang benar teknis gitu misalnya kita mungkin kalau kita sebut aplikasinya ya mungkin Metrika atau LiveTech Pro gitu itu emang beneran dipakai ya untuk di Indonesia itu udah nyampe ke sana apa belum coach nih? Saya cuma berbicara karena saya di PS Barito Putra ya. Oke. Kalau yang klub lain kayaknya kurang etis kalau saya cerita karena mungkin saya juga nggak tahu. Ya nanti kita undang lagi ya. Yang lain bisa diundang lagi gitu. Tapi setahu saya emang rata-rata udah pakai Metrika atau LiveTech Pro. Oke, berarti udah beneran dipakai ya. Sebenarnya tools atau instrumen buat analis gitu. Menarik nih berarti kita juga kalau misalkan lu mau tertarik Jit, nah coba aja itu aplikasinya Jit. Benar bisa tuh. Bisa belajar aplikasi itu. Iya, tapi jangan yang bajakan Jit. Gak berkah. Tapi kayaknya nggak bisa bajakan deh. Oh gak bisa? Iya, Gak bisa Jit dia ternyata. dikunci ke apa ya namanya ke komputernya ke IP-nya. Oh iya Itu. bener. Oke berarti. Nah, terus kalau misalkan dari Eropa kan, tadi dari Eropa, terus emang coach pengen atau udah punya rencana pengen nyoba kepelatihan di Indonesia atau sebenarnya ada rencana lain nih di Eropa? Sebenarnya tadinya kepengen di Eropa sih. Cuman Tadinya pengen di Eropa, oke. Tadinya gitu. Terus kepengen balik ke Eropa cuman tawaran untuk berada di bawah coach RD terlalu sulit untuk dilewatkan. Bisa di-spill kan nih? Ya kebetulan ngefans juga kan sama coach RD gitu. Oke, Terus Coach RD. begitu tawarannya itu masuk ya saya nggak pikir dua kali. Gitu. Awal-awal dulu konsepnya kayak pengen di Jawa-Jawa aja lah gitu tadinya. Tapi ternyata satu kejadian langsung wah ya udah sikat bleh. Bang rezeki gak bisa ditolak. Iya, susah kayaknya ditolak gitu. Tapi kalau lihat sih tadi berarti perjalanannya cukup panjang coach ya. Panjang. Dari mulai ngambil license day sampai sekarang di Barito. Nah itu kira-kira menghabiskan berapa tahun tuh coach kayak gitu. Terus kalau boleh di-spill nih kira-kira
harus merogoh setebal apa ini Itu kita. dia. Itu tuh Kalau bisa sih soalnya. dapat beasiswa ya kayak gitu ya. Ada gak tuh beasiswanya? Sebenarnya kemarin pas awal pandemik si Inggris itu ada kayak, tapi awal ya saya nggak sempet masuk. Mereka ada kayak khusus kayak disability coaches, bukannya buat coach yang ngajarin anak-anak yang disabilitas, ya. Terus habis gitu female coaches sama Asian coaches, mereka sempat kayak ada diskon berapa persen gitu. Asian Kalau coach. misalnya, jadi kalau misalnya mungkin mau kayak harga agak miring bisa stepnya dari latih tim wanita atau gimana untuk yang Inggris ya gitu. Tapi kalau untuk total budget, jujur waktu itu sih kayak spend terus kan awal-awal kan kayak gak terlalu ngitung. Tapi feeling saya sih 350-an ada lah Oke. total ya gitu. Tapi Dan mahal tiketnya gitu. Tiketnya ya? Iya bukan mahal. Sebenarnya kalau di sana sama di sini pembiayaan lisensinya tuh gak jauh kok harganya. Malah cenderung mahal di sini gitu. Cuman di sana tuh biaya hidupnya mahal, tiketnya mahal. Tiketnya hidup ya. Tapi menurut saya worth it sih coach. Ya gak sih Jit? Worth it gak? Worth it sih kalau misalkan mungkin melihat yang sekarang ya. Jangan ragu-ragu gitu dong. Worth it. Aduh. worth it gitu kan. Untuk mengejar cita-cita gitu kan. Cuman ya ngumpulin duit segitunya dulu Jit. Gitu. Ini yang jadi PR banget tuh. Kan sekarang banyak ini. Gak usah lihat. Tahan. Pinjol. Tapi tadi katanya ada ini kan, ada peluang dari apa female coach ya. Iya. Cuma kan female coach di sini PSSI-nya belum di ini ya. Udah berapa tahun? Wah. Udah vakum nih ya. Makanya Gak ikutan ngomong nih. mungkin banyak orang yang maksudnya ragu-ragu buat ambil female coach ya, di sini ekosistemnya belum diurusin sama PSSI ini gimana ya. Aduh. Liganya ya. Iya liganya juga nggak jalan. Makanya nih untuk bapak-bapak di PSSI mohon diperhatikan ya female sepak bola wanita ini gitu. Jangan timnas doang ya. Nah. Oke, coach ngomong-ngomong tadi kan udah ngebahas soal ini ya coach Rahmat Darmawan gitu kan. Iya, tadi tawaran. Jadi lebih apa ya, membuat kita penasaran juga nih sebenarnya di Barito Putra juga kan ya. Di Barito Putra. Nah, waktu coach itu setelah lulus dari license UEFA B gitu. Sebenarnya apakah emang langsung pengen berkarir di Barito Putra gitu, atau misalkan sebenarnya apakah pengen istirahat dulu atau gimana gitu, boleh ceritain nggak gimana tiba-tiba langsung jadi analisnya di Barito Putra itu lebih detail gitu coach? Lebih detail ya? Iya. In details ya? Dalam nih ya? Betul. Daging. Iya. Enggak, awalnya sih kepengen ngerem keluar duit. Bukan ngerem, abis. Minus. Lebih ke habis ya. Karena minus udahlah, stop dulu lah. Slow down. Yang penting targetnya kemarin kan mau lulus B dulu kan. Begitu B-nya udah dapet, emang sebelum pas ngambil D kayak udah tahu nih, wah nih habis banyak kan gitu. Terus ya udahlah, kita habis kelar B, kita tadinya mau kerja normal dulu di Indonesia buat kayak Jauh-jauh dari sepak bola dulu. jauh dari sepak bola dulu tadinya. Yang penting udah dapat pendapatan dulu ya, pemasukan ya. Sambil ngelatih mungkin SSB dulu, City atau Phoenix gitu-gitu. Terus habis gitu akhirnya ngerem dulu, terus tiba-tiba kan bosen kan gitu, maksudnya di rumah mau belajar bola lagi bete, kayak nafsu kepengen praktek gitu kan. Terus habis gitu emang interest sejak ambil B itu jadi lebih dalam tentang analisis. Di Jermannya ada emang tes analisisnya dari UFAB-nya. Terus akhirnya jadi kebetulan ada orang di license UFAB-nya juga. Dia memang orang orang statistik lah gitu, dan lebih analitik, lebih mungkin scoutnya 11-12 lah sama lu jagonya. Saya scout FPL coach. Saya scout FPL saya. Tapi kan bisa nge-scout karena kan ada data kan. Ada data. Iya ada kan, data, ada iya. data. Dan dia juga punya database. Nama softwarenya Matchmetrics. Dan dia affiliate sama Transfermarkt. Dan abis itu ngobrol sama dia. Dan interest lah ke analis. Terus ambil kelas analisis di Persija. Oke. Gitu. Persija analisis. Oh iya. Ketemulah sama Scott Ubay. Scott Ubay. Tapi kalau analis di bola tuh pakai feeling nggak coach? Soalnya kalau di FPL pakai feeling. Feeling harus ya, apalagi kapten ya tuh kan. Harus pakai feeling. Ya
Yang sebenarnya yang tadi 4 sih, psikologi kan setiap pelatih dasarnya beda-beda. Kalau menurut saya nomor 1 tuh psikologi dulu, mental. Kalau dia bisa mental, dia baru bisa ke fisik. Dari fisik baru bisa kembangin teknik. Dari teknik baru bisa perhatiin taktikal. Oke, berarti taktikal bener-bener advance banget ya, advance. Ya tapi setiap pelatih beda-beda. Ada yang lebih, wah fisik dulu nih gitu, mental. mental. Paham. Gitu, kayak gitu. Dan akhirnya kenapa ngambil kelas Persija karena kepengen belajar tentang Liga Indonesia. Akhirnya belajar tentang Liga Indonesia, tahu kenal. Terus habis gitu dapat tawaran dari, ya saya nggak bisa sebut namanya. Ya. Terus habis gitu dia bilang, ya udah nih mau gak gini. Coba deh bikin kayak analisis dulu tentang PS Barito Putra. Oke. Bikin Portofolio ya gitu ya, semacam portofolio ya. Terus ngikutin kayak standarnya Persija gitu. Habis itu baru sempat ngobrol-ngobrol juga sama Coach Tobi Deski, nanya-nanya. Terus diarahin lah suruh sini. Oke. Akhirnya masuk ke Barito. Ya saya juga nggak tahu dari berapa orang, tiba-tiba saya yang keterima gitu. Ya udah akhirnya join PS Barito Putra. Wah, berarti ya jalannya ini ya benar-benar harus selain lu dapat license JIT, berarti harus benar-benar ini memelihara jaringan gitu. Iya. Harus ini supaya kesempatannya terbuka gitu. Benar. Tapi emang secara umum coach ya di Indonesia ini mungkin emang untuk mencari ya peluang bekerjanya itu emang kayak gitu kan, maksudnya nggak seluas di Eropa mungkin kan ya. Nah, gimana nih kalau di Kayaknya sama deh. Kayaknya sama kalau di Eropa. Sekarang. Di Eropa juga the power of orang dalam. Oke. Mereka butuh referensi juga ya. Oke. Terutama ini buat share juga gitu ya, kalau orang Indonesia mau ke sana, kayaknya harus the power of orang dalam juga sih. Gitu. Minimal ada network, makanya kan kita main di LinkedIn segala macam gitu kan, fungsinya untuk ketika mereka buka lowongan itu kita udah ada di situ. Terus requirement-nya juga harus cocok gitu. Kalau ya di sana tetap orang dalam tapi ada requirement-nya harus cocok. Kalau di sini Itu kan kuncinya. based on mungkin lebih ke brotherhood sedikit mungkin ya. Berarti pembedanya itu JIT, meskipun the power of orang dalam tapi ada requirement yang rigid gitu kan, harus benar-benar diikutin gitu. Oke, berarti ya kembali lagi ke yang tadi coach, sebenarnya kalau misalkan secara umumnya tadi emang peluang kerja ini emang di Indonesia ya secara umum lebih sulit. Nah, ada selain tadi bikin jaringan gitu, kira-kira ada strategi lain nggak coach supaya misalkan bisa mempraktekkan ilmu yang udah didapat dari Eropa gitu coach? Untuk praktek mau nggak mau harus terjun langsung. Harus terjun langsung. Iya, ya? karena saya banyak belajar dari Coach RD banyak banget gitu. Dan sesuatu hal yang sebelum saya terjun saya nggak tahu gitu. Ya contohnya cara approach ke pemain gitu. Terus habis itu bagaimana Coach RD kan sangat dihormati sama hampir semua mantan pemainnya. Jadi itu juga salah satu yang membuat saya kayak penasaran kenapa Coach RD sampai bisa seperti itulah karismanya gitu. Kan nggak semua orang punya karisma gitu. Ya betul. Ada banyak juga pelatih yang mungkin secara taktikal mungkin gak terlalu istimewa atau wah gitu, cuman dia punya karisma, punya leadership gitu kan, jadi ya bisa mengeluarkan potensi pemainnya yang lebih tinggi gitu. Bisa menguasai ruang ganti juga ya. Nah itu siapa tuh JIT? Kayaknya siapa ya? Jose Mourinho sih. Aduh. Tapi sebenarnya ada tawaran lain nggak coach dari Barito Putra? Selain dari Barito Putra, apakah ada klub lain yang nawarin gitu? Ada tapi saya nggak enak. Gak apa-apa. Ada dari beberapa klub nawarin, cuman ya karena pelatihnya asing gitu. Saya ngerasanya kayak belum ya waktu itu. Inisialnya dari P gitu enggak? Janganlah. Banyak P dong. Dari P banyak ya? dong. Persija, Persita, Biak. Persiraja. Ya makanya saya sebut P kan lebih aman ya. Iya. P kan banyak nih inisialnya. Oke, berarti ada berapa coach kira-kira? 5, 10? Enggak sampai 10. Enggak sampai 10 lah ya. Oh ya 3 sampai 4. 3 sampai 4. Wah. Cuman ya memang tawaran dari PS Barito Putra pada saat itu paling konkret gitu, paling ya udah dia butuh cepat gitu waktu itu, dan saya udah nggak pikir lagi karena itu Coach RD menurut saya. Ya bukan karena saya ada di bawah Coach RD tapi memang karena karisma dan pengalaman, dia juga mantan
main timnas gitu. Saya ngelihatnya komplit sih dia komplit set. Oke. Dan ngelihat sosok Coach RD ini banyak ilmu lah bisa diambil nih kayaknya ya banyak sebelum banget. nanti Ya, loncat ke yang lain. iya, dan bahkan sebelum saya masuk, saya pikir saya bakal dapat ilmu segini gitu. Ternyata begitu masuk tuh kayak 3-4 kali lipat. Gitu. Maksimum gitu. Oke, Coach. Berarti setelah masuk ke Barito Putra nih, kesan pertama nih. Kesan pertama ini kan berarti klub pertama, klub Di Liga Indonesia, 1 gitu ya. iya, Klub Liga 1 Indonesia. pertama di Indonesia. Kesan pertama gitu sebagai gue sebagai analis di sini di bawah Coach Rahmat Darmawan. Kesan pertamanya kayak gimana, Coach? Kepada PES Barito Putranya atau Kepada PES Barito Putranya, ke secara in general juga nggak apa-apa. secara dari keluarga besar Barito Putra, saya ngerasanya keluarga baru ya. Keluarga baru. Karena Pak Hasnur gitu dari almarhum juga dari ayahnya gitu, dia mengutamakan kayak sifatnya kekeluargaan. Jadi saya ngerasa adaptasi saya ke Liga 1 sangat smooth menurut saya, tanpa kendala. Terus ya orang-orangnya juga yang di dalam situasinya enak gitu. Ya amit-amit lah, moga-moga di kemudian hari jangan sampai saya nerima yang gak enak. Cuman sejauh ini saya cukup bersyukur bisa ada di PES Barito Putra. Berarti sejak tahun berapa di Barito? Baru musim ini. Baru musim ini berarti. Berarti ini ya kelihatan juga sih, bukannya maksudnya apa-apa ya, tapi kemarin kan di musim lalu kan Barito Putra kan hampir ini ya, hampir Iya, berjuang di dasar berjuang. klasemen itu. Nah sekarang kan ada progres gitu, ada apa? Udah di papan tengah kan Barito Putra, kalau nggak salah di peringkat 7 ya kan, kalau nggak salah. Ya, peringkat di 7. Oke. Nah, selama bergabung itu nih gitu. Kira-kira apa sih tantangannya sebagai seorang analis? Nah ini sebenarnya sih yang menarik. Kan Tantangannya, pengalaman baru juga ya, berarti ya. Sebenarnya ya tantangannya yang pertama pasti adaptasi karena belum pernah jadi analis gitu, tiba-tiba harus jadi analis dan ya bersyukurnya langsung Liga 1. Jadi ya adaptasinya ya berusaha ini aja yang tadi networking juga kan, kebetulan saya ada dikenalin sama pelatih fisiknya Barito Putra sebelumnya, ada temen lah dari UNY juga. Terus akhirnya ya udah beradaptasi, dibantu dengan teman-teman dan sifatnya dia kekeluargaan, jadi ya lancar-lancar aja, smooth-smooth aja gitu. Enak ya kalau Lebih enak berkeluarga gitu Iya. emang saling membantu itu. Iya. Iya juga sih ya sistem kekeluargaan ini ya. Iya. Saya baru tahu gitu ternyata ada apa ya? Ada pendekatan di klub Liga 1 yang sifatnya kekeluargaan juga menarik sebenarnya. Ya memang saya dengar-dengar juga agak berbeda-beda. Kayak ada beberapa klub yang langsung kayak apa sih, kayak langsung ya mereka nggak punya sistem kekeluargaan, jadi ya mereka nggak suka mungkin keluar aja gitu. Oh, oke. Iya tuh. Bahaya. Iya, Pak. Cuman ini coach, berarti kan praktek langsung sebagai analis itu kan udah hampir satu musim berarti kan ya? Ya, Hampir satu musim lah ya. Nah mungkin berarti ada perbedaan gak sih? Maksudnya sebelumnya kan sebelum praktek berarti kan mungkin pas belajar nonton video atau nonton konten orang soal analisis pertandingan misalnya. Nah ada nggak bedanya hasil analisis orang sebagai konten kreator dan juga sebagai praktisi gitu menurut coach, apakah konten dari mereka ini relatable atau benar-benar kelihatan di lapangan atau gimana gitu? Kalau misalnya ngelihat dari yang umum ya, yang untuk umum itu biasanya kan mereka reviewnya satu match. Kalau kita kan di klub kita harus review 3-6 match. Oke. 3-6 match. Jadi kita lebih Mampus Jit. dalam. Banget itu match. Ya tergantung, misalnya kayak kemarin misalnya kita mau main home. Kebetulan si tim lawan ini 3 pertandingan terakhirnya home semua. Kan kita harus lihat mereka away kan. Away, iya benar. Kita kan home gitu. Nah terus akhirnya kita mungkin harus lihat 4. Kadang 4 ada 1 yang kena kartu merah. Kita mundur lagi. 5, 6. Maksimal 6 sih. Iya situasional, nggak bisa. Kadang saya 3, kadang saya 6. Kadang persiapannya lama kayak kemarin Dewa kan persiapannya 1 bulan. Oh iya itu Libur kan gitu. Iya, libur. Dan besok yang kita kan ada mau ngelawan Persib juga di Stadion Bantul Home ya? gitu. Jadi ya mungkin agak lama persiapannya, ya agak santai lah gitu. Bisa ngebaca situasi tim lawan. Soalnya kita juga kan di Pandi juga kan beberapa ada konten yang membahas taktikal gitu kan. Nah, kita tuh sebenarnya penasaran sebenarnya apa yang kita buat ini gitu. Apakah secara praktek itu relate atau enggak gitu sama
misalnya nih kita bikin konten taktikal soal timnas gitu. Nah, dari sudut pandang analis dari timnasnya sendiri itu apakah apakah hasil analis kita itu ada relatable-nya, nggak harus full relate tapi ada irisannya kayak gitu. Soalnya kita penasaran juga istilahnya validasi lah gitu. Ini pura-pura penasaran. Pura-pura penasaran ya. Padahal dia tahu nih. Padahal dia tahu. Padahal udah Dia bisa terjun jawab juga loh. sebenarnya. Beneran penasaran sebenarnya. Sebenarnya kita sering bikin tapi kita juga bertanya-tanya ini tuh yang hasil bikinan kita itu bener apa enggak gitu kan, butuh apa ya, butuh bener apa enggak Sebenarnya ya. ya analisis itu nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Nah, itu Masalah sudut kuncinya. pandang aja sih Sudut gitu. pandang. Kadang Poinnya di situ ya. saya mungkin lebih tajam di defense gitu, mungkin Bayu lebih tajam di attack, dia bisa ngelihat pola attack-nya, saya lebih bisa ngelihat pola defense-nya. Saling melengkapi ya. Saling ya, Kuncinya itu sih, nggak ada analisis yang salah gitu. Tergantung sudut pandangnya. gantung sudut pandang. Oh ya, jangan takut-takut Jit kalau bikin Siap, konten siap. taktikal Jit. Siap aman. Siap belajar. Kita saling belajar. Dan yang itu satu-satunya cara untuk ngembangin, mempertajam analisis. Makanya saya kadang beberapa kali juga sempat telepon Ubay. Ini gini. Kan saya juga di Liga Indonesia baru. Iya baru banget ya baru. Saya nggak tahu kayak nama pemainnya awal-awal tuh nggak tahu. Paling cuman sedikit banget, cuman apa 5% dah dari satu liga. Tapi Barito juga ya Iya, kan, bukan gitu. tim Jawa mungkin, jadi agak sulit gitu Main timnas mah tau lah ya, Iya, Pratama Arhan gitu. Awal-awal saya masuk ke sini, saya beneran nggak terlalu memperhatikan timnas karena dulu pernah ada ada temen dia mantan pemain juga, gitu. Terus habis itu dia kayak saya tahu seberapa menggebu-gebunya dia untuk menjadi pemain, gitu. Dan dia bener-bener drop banget, nggak mau jadi, gue nggak mau main bola deh gitu. Karena waktu itu yang dualisme liga itu loh. Oh iya. Gitu, iya, dia itu berhenti parah di sih situ, memang. gitu. Itu kacau sih yang dualisme emang. Akhirnya dia benar-benar saya ngelihat sendiri dengan mata kepala sendiri dari dia berapi-api banget gitu. Harus jadi nih gitu. Tiba-tiba drop, disappointed. Ya, kasian juga ya. Jadi agak skeptis gitu ya Iya. sama timnas, perjalanan timnas dan tim Indonesia gitu karena temen gitu. Ya, dan kan kayak kemarin contoh yang tragedi Kanjuruhan itu kan itu banyak pekerja di sepak bola jadi stop kan. Iya benar. Sedangkan mereka kan pasti punya keluarga, punya anak, istri. Itu tuh di Indonesia makanya masih kurang jelas juga sepak bolanya, masih bisa tiba-tiba nggak Iya. vakum lah kayak Tanggung jawab siapa itu Jit? Nah, nggak usah ditanya. Pancing-pancing terus aja ya Jit ini. Waduh, bahaya saya. ntar tolong di sensor-sensor dikit kalau ada salah ngomong. Bahaya nih soalnya. Skor Ubay pemancing handal. Nah, coach, agak sedikit balik lagi ke yang tadi. Kan tadi D-nya tuh di Inggris ya, terus CB-nya Jerman. Nah, emang nggak bisa ya D, CB-nya di Inggris terus gitu? Bisa, cuman waktu itu ya ambisius aja kepengen. Oh, pengen di Jerman. Spesifik pengen ke Jerman karena gara-gara yang tadi ya, kayak Klopp, Klopp, Tuchel Hansi gitu. sama Tuchel. Ya, kiblat sepak bola pelatih sepak bola kayaknya lagi di Jerman Waktu nih. itu lagi Jadi, di Jerman iya. gitu. Padahal liga terbaik liga Inggris Jit. Tapi isinya pelatih Jerman semua itu Scott. Dan sekarang Pelatih Inggris, iya dan sekarang lagi Spanyol nih. Spanyol Oh, sentris. bener, Spanyol. Arteta. Michel. Michel benar. 4-2-3-1. Misalnya Girona ya. Girona Michel. Balik lagi ke Barito, coach. Selama hampir satu musim ini nih, kira-kira ada apa ya? Ada momen-momen menarik gitu di selama menjadi analis gitu. Menarik. Menarik. Dengan coach RD atau dengan pemain? Dengan Coach RD ada sih. Gak harus satu sih, banyak juga apa-apa. Jadi momen menariknya waktu itu saya kan ngafalin nggak hafal pemain gitu. Saya nggak hafal pemain Liga 1, bener-bener kata ada Coach Damba namanya gitu, pelatih fisik. Wah lu harus bisa, harus hafal. Jadi kan ngapalin setengah mati kan. Terus lihat bacanya kan dari SofaScore waktu itu diajarin Ubay. Oh ini pakai SofaScore lebih gini gitu. Ternyata FPL tuh kuncinya SofaScore. Terbang. Nanti saya juga terbang. belajar dari Scott Ubay soalnya. Jit. Jadi Aduh. guru besar ya. Jangan gitu Jit. Terus habis gitu di SofaScore itu kan nama belakang ya. Nama belakang kan. Ya, ya belakang. Terus Alex Van Jin. Alex Van Jin tuh kan. Coach RD tuh taunya siapa ya? Apa Alex Van gitu. Saya taunya Jin. Oh, Alex Van Jin ya. Taunya Dodi Jin. Alex Van Jin. Iya, saya taunya apa Jin gitu lah. Ini kok Jin main di bek kanan Iya, gitu. ini Jin di bek kanan kata Coach RD. Ini pasti ini Alex Van.
saya nggak tahu itu Alex Van siapa gitu. Saya tahunya Jin. Terus begitu saya ngelihat lagi double check, oh iya sama ternyata orangnya. Cocok berarti. Inilah harus hafal loh. Harus hafal gitu. Itu kebalik ya. kendala ya kalau di liga dimanapun kita, misalnya kita pindah ke Liga Malta, Albania atau mana, kita harus Burundi. hafal ya, Burundi, Zimbabwe atau ya, kita harus Pantai hafal Gading. semua pemainnya gitu. Terus kalau Vietnam ya, kalau Vietnam nguyen semua gak sih? Puyan semua, nah itu pusing loh asli. Korea Kim. Kim, Wah, ya. itu pusing emang. Iya. Apalagi Coach Val ini kan analisis oponennya kan, bukan Barito. Iya, Jadi lebih gawe lagi tuh ngapalin pemainnya ya. Iya, Tiap kalau- tim harus kalau satu tim mah hari-hari ketemu ya. Iya. Iya. Kalau ini kan lawan, jadi harus ngapalin lebih ekstra lagi ngapalinnya. Ada lagi gak coach yang menariknya nih? Menariknya enggak sih, ya berkesan aja. Saya bersyukur aja ada di PES Barito Putra. Oke. As a start, ya saya nggak pernah ngebayangin startnya smooth ini kali ya gitu. Saya bersyukur aja sama keluarga besar PES Barito Putra. Nah, kalau misalkan sebagai analis ini kan artinya tiap pertandingan itu kan pasti bikin analis lawannya gitu. Nah, kalau komunikasi antar pelatihnya gimana tuh, Coach? Kalau ke Coach RD atau ke asisten pelatihnya dan lain-lain? Ya lancar-lancar aja ya, kita based on job desk. Kan job desknya biasa kan tiap tim bola ada flow-nya beda-beda. Ya, ya. Gitu. Nah, kebetulan di flow PES Barito Putra, saya ngerasanya ya, saya juga nggak tahu kalau misalnya atasan puas atau enggak sama saya gitu. Tapi saya ngelihatnya kayak cukup integrated lah, bisa masuk. Dan biasanya kalau misalnya ditanya tentang flow-nya, misalnya saya match nih kayak lawan Dewa nih. Seharusnya besok saya udah submit tentang Persib seharusnya hari ini gitu. Oh, karena akan melawan Seharusnya, Persib karena nextnya. akan melawan Persib, tapi karena ya mungkin kayak ada libur banyak tanggal merah gitu. Terus ya udah, jadi saya agak delay, mungkin besok baru saya submit. Untung aja ya, bisa kesini jadinya. Jadi bisa sini, colongan ke Bandung. Gitu. Tuh. Jadi kalau untuk menyiapkan pertandingan itu agak panjang ya sebenarnya ya, Agak panjang. enggak tiap-tiap tiba-tiba langsung ayo latihan tanding gini. Iya, jadi ketika kemarin saya lawan Dewa, saya udah ngelihat Persib dari sebelum dari saya lagi di pesawat. Oh, berarti kemarin lawan Dewa nih. Berarti di minggu itu justru yang ditonton Persib ya? Iya, Karena yang setelah Dewanya udah ya? Setelah saya submit selesai, saya cukup konsentrasi tentang Dewa starting line up-nya, siapa yang akan main dan yang tidak gitu. Dan kebetulan kan ada Brian siapa tuh dari Persipura kan yang kemarin main baru first match-nya dia. Jadi saya fokus ke situnya aja. Gitu. Siapa yang kira-kira bisa menjadi pembeda dari 5 pertandingan sebelumnya. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan sama Coach RD dan beberapa staf pelatihnya, ada gak beberapa momen yang perbedaan pendapat gitu Coach? Nah, kira-kira kalau misalkan ada kayak gitu nih, kayak gitu, penyelesaiannya kayak gimana gitu kalau ada perbedaan pendapat gitu? Kita profesional aja. Sebenarnya kan semua tanggung jawab, responsibility, keputusan akhir, final decisionnya ada di head coach kan. Oke. Jadi fungsi kita adalah memberikan pendapat. Pendapat kita diterima atau tidak, ya itu tergantung dari head coach. Head coach gitu. ya. Karena kan sudah jelas head coach itu pengalaman dan segala macamnya lebih banyak dari kita. Dan semua head coach itu mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya masing-masing. Oh iya betul. Nggak mungkin kita kayak bisa interupsi, coach ini pasti benar gitu, nggak mungkin. Karena dia pasti punya intuisi yang lebih tajam daripada kita. Iya, apalagi Coach RD kan jam terbangnya udah kacau nih ya. Saya dulu udah nontonin beliau dari pas di Persija itu. Iya. Wah yang bener Jit. Bener. So, Persija itu udah beliau wah keren banget tuh. Umur berapa sih? Umur berapa? Oke, berarti soalnya sering nih kalau misalkan di ya klub-klub Inggris lah, kalau lihat ada kan dokumenternya ya All or Nothing gitu kan, ada City, ada Spurs, ada Brazil, ada Arsenal gitu. Nah sering tuh kelihatan ada perbedaan pendapat gitu. Cuman ya emang bener sih kelihatannya emang head coach yang final ambil decision-nya ya. keputusan ya. Menarik. Dan semakin banyak sudut pandang dari asisten coach gitu, semakin harusnya head coach semakin senang. Oke. Karena dia punya, misalnya contoh simple ya gitu ya. Kita mau nyerang nih, terus tapi diingetin untuk tidak menyerang gitu kan. Jadi kayak ada gas dan remnya perlu gitu. Jadi ketika dia ngambil keputusan, kapan untuk gas, kapan untuk remnya, lebih solid lah kalau ada pendapat second opinion atau third opinion gitu. Kerja tim tuh lebih efektif sih. Iya. Di mana-mana. Berarti ini sih kebayang sih, maksudnya
kebayang hektiknya gitu ketika Iya. menjelang pertandingan, terus ternyata starting line up-nya jauh dari prediksi kita nih. Nah pernah nggak kayak gitu coach? Sejauh ini belum sih. Belum ya? Jadinya as predicted terus ya? Gokil. Soalnya kan di Indonesia kan 6 pasti asing. Oh iya. 6-nya kan ketebak kan gitu. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 der gitu kan. Jadi kalau udah ada yang pasti berarti mengurangi probabilitasnya kan? Ya gitu. Jadi kan basically kita cuma ngitung 6 udah pasti. 1 kiper kan udah. Oke. Rata-rata kan dia jarang ada rollingan juga kan di sini. Berarti kan yang kita cek cuma 4 orang. Basically. Ya, berarti lawan Persib yang udah pasti Ciro, DDS gitu ya. Oke. Ya benar juga sih ya. Berarti ada trik-trik tertentu ya sebagai analis ataupun head coach gitu untuk bisa ya seenggaknya prediksinya nggak terlalu jauh lah ya. Iya. Oke, nih di Barito Putra nih lumayan menarik juga sebenarnya Barito Putra Terus terutama. PS Barito Putra juga musim ini lumayan grafiknya lumayan menanjak. Apalagi di awal musim Jit. Wih, Pemain-pemain si Puncuk terus Gustavo kan. Tokankins tuh. Tokantins. Tokantins. Gustavo Tokantins. Bagus tuh dia. Oke coach, coach kan udah ini ya cukup lama ya kan di Eropa nih. Udah ada tadi 3 tahun kan ya lebih mungkin. Ya tapi kan on off Bolak-balik. Nah, kalau selama karena mungkin coach udah ada sudut pandang baru nih setelah di Eropa. Nah, setelah balik lagi ke Indonesia nih, ada nggak nih perbedaan yang benar-benar mendasar dari sepak bola di Eropa atau ya mungkin spesifik Jerman atau Inggris gitu dengan di Indonesia gitu, dan perbedaan itu yang bikin Indonesia ini sulit untuk jadi sepak bola dengan ekosistem yang maju gitu. Akar rumput, grassroots. Lagi-lagi grassroots. Ya kan, bener kan? Lagi serut pasti. Ya karena kan kayak pemain scanning atau itu kan sudah terbentuknya seperti kebiasaan. Scanning itu yang ini ya, yang kayak Busquets gitu ya? Kayak Xavi gitu. Mereka kan harus cek dulu posisi mereka di mana. Mereka harus berpikir kayak 2 langkah ke depan. Gitu. Oh. Nah itu kan nggak bisa, bukan salah pemain kita juga, tapi memang itu berdasarkan kebiasaan. Gitu. Ya kalau misalnya tidak terbiasa dari awal, akan sangat sulit untuk merubah kebiasaan karena kan kita seperti ya kultur keluarga masing-masing juga beda kan. Oke. Itu kan berdasarkan jam terbang lah. Gitu. Ya mungkin perbedaannya di situ sih. Itu ya. Ada lagi berarti selain grassroots, karena grassroots kan mungkin jadi ya yang membentuk kebiasaan berarti kan ya. Oke. Berarti kalau misalkan kita pengen sepak bolanya maju, Jit, grassrootsnya dulu. Grassrootsnya, soalnya kemarin kan tim e-sport di e-football juga maju tuh juara di Piala Asia karena apa? Kenapa? Grassrootsnya. Anda pasti pasang Roberto Carlos di depan ya kan? Iya, di tiap-tiap rental loh. Di tiap sudut kota pasti ada rental banyak. Gitu. Ya, kalau nggak Roberto Carlos, Kakak gitu kan? Nah, Ya. kakak pasti. Tiap tikungan ada ya. Iya, pasti tiap lingkungan ada rental, jewer-jewer pulang, ya kan? Bocil-bocil itu. Tapi kalau lihat dari ininya coach, dari ya di luar dari grassroots ya, misalnya dari liganya atau dari infrastrukturnya atau pertandingannya gitu gimana coach? Ya infrastruktur beda. Kalau liganya juga otomatis ya kualitas liga di sana dan di sini juga beda kan. Kualitas liga kan ada banyak aspek, kayak ada pengambilan gambar juga kayak Spanyol kan bagus banget kan gitu. Oh Terus iya benar. ngikutin market juga kan, misalnya kayak mungkin targetnya Spanyol dengan appearance yang seperti itu kan, mungkin targetnya ke Asia atau kemana kita nggak tahu juga gitu. Dan Inggris juga punya karakternya sendiri, Spanyol punya karakternya sendiri, dan mereka berusaha mengejar hak siar kan yang uangnya rada banyak gitu kan, ya kan. Liga. Nah gitu, jadi ya showingnya pasti different, tiap liga punya karakter plus minus masing-masing. Iya masih banyak lah PR-nya ya. Masih banyak lah PR-nya. Mungkin prediksi asal-asalan aja coach, kira-kira butuh berapa tahun lagi nih Indonesia buat seenggaknya jadi monster di Asia, gokil. Waduh, monster di Asia lagi. Jepang aja butuh 100 tahun. Kira-kira menurut coach berapa? Soalnya kita sulit memprediksi karena nggak ada blueprint ya bro. Gimana dong? Kita udah sering bahas juga, Nah, itu. Scott. Jadi mungkin dari sudut pandang coach nih, coach Val nih, apa butuh berapa tahun lah gitu kira-kira? Saya rasa 5-10 tahun lagi akan lebih jauh berkembang gitu. Tapi secara permainan ya. Yang penting yang si
yang U23 ini kan ketika 10 tahun lagi mungkin udah jadi 33 tahun gitu, dan mereka sudah terbiasa dengan sepak bola modern, space and moment gitu kan. Time and space ya gitu, space and moment. Ya, mereka sudah tahu, mungkin kita lebih modern juga gitu. Banyak aspek lah, makanya kan golden age-nya si pemain sepak bola ini dari sekitar yang nggak boleh salah langkah lah ya, dari sekitar 19 sampai 27. Setelah itu agak-agak salah tipis-tipis masih oke gitu, tapi ketika dia salah akan sulit gitu. Mungkin Jamie Vardy yang kayak bener-bener salah tapi karirnya ternyata bagus tiba-tiba gitu. jago Ya gitu. Memang terlalu banyak probabilitas sih di situ. Gitu. Berarti itu tuh penting juga tuh. Tadi poin penting golden age pemain sepak bola tuh 19 sampai 27 nih. Itu makanya Arsenal Balik lagi. Oke, kenapa? Putar balik lagi Arsenal dong. Arsenal. ngambil pemain-pemain muda. Gitu. Yo. Madrid juga gitu soalnya. Masa iya? Iya. El Galacticos. Camavinga. Sekarang. Sekarang, Dulu. tapi dia kan rotasi 10 tahun. Iya. Biasa diperes dulu kan sampai 10 tahun ke depan. Iya, Jadi targetnya Madrid tuh lebih untuk jangka panjang lah. Best transfer lah kalau Madrid. Angkat topi. Arsenal. Ya. Main Arsenal kan juga dari Madrid tuh. El Capitano-nya. Si Odegaard. Odegaard. Tapi kan disia-siain sama Madrid itu. Saya udah terlalu banyak lah, gak apa-apa. Tapi banyak juga yang flop salah beli kan Madrid pasti gitu. banyak. Walaupun lebih banyak bagusnya daripada yang flopnya. Aduh, yaudah gak usah bahas-bahas Madrid lah ya. Diturunin Arsenal langsung ganti topik. Nah tadi kan udah sempat menyinggung soal timnas juga nih, Coach. Nah kalau lihat timnas sekarang nih, menurut Coach Pal, mungkin saya nggak tahu ya Coach Pal, apakah menonton timnas dari kapan gitu kan? Nggak tahu juga nih kalau lihat timnas sekarang gitu. Menurut Coach Pal, kayak gimana performanya di lapangan, atau mungkin bisa bahas soal naturalisasi juga, benar nggak Jit? Betul. Ya naturalisasi ya mungkin salah satu solusi jangka pendek. Nah itu kata kuncinya. Wah ini gue kejebak ya kayaknya. Enggak aman. Aman. Aman ya. Aman. Ya mungkin solusi jangka pendek tetap yang saya bilang tadi, grassroots itu penting banget. Grassroots penting banget. Ya itu mungkin blueprint atau dan sebagainya, memang perlu satu dasar yang bisa memajukan ini semua lah gitu, dan mungkin sebagai salah satu saran gitu ya, ini mungkin kalau moga-moga Pak Erik nonton atau Pasti nonton sih. ya pelatih-pelatih mungkin bisa lebih diinvestasikan sedikit ke pelatih-pelatih muda. Oke. Benar. Pelatih muda. Yang senyum-senyum lu Jit. Siapa tahu. Seneng ya gue udah kejebak ya. Oke. Tapi kalau lihat secara performa di lapangan gimana nih, Coach? Kan mereka masih defense ya, masih konsepnya masih defense. Oke. Dan mungkin kan secara possession dan with the ball dan out of the ball gitu kan, sebenarnya kan konsepnya memang semua satu dunia tuh sama. Yang punya kualitas lebih baik akan lebih possession daripada yang kualitasnya lebih rendah. Karena itu kan basically 11 individual diadu dengan 11 individual. Ya. Dan mereka kan sekarang apalagi sepak bola modern mereka mainnya zona kan. Nanti dia lawan dia. Dia lawan dia gitu kan. Kayak winger lawan fullback gitu kan. Winger kanan lawan fullback kiri yang seperti itu. Oke. Ya kan mereka ada di zona itu. Mereka harus memenangkan itu semua biar bisa mendominasi dengan with the ball-nya gitu kan. Dan ya dengan ya kita lihat kayak Pep segala macam, dia punya kualitas di situ, dan ya dengan timnas bermain seperti itu saya rasa ya sudah wajar mungkin. Menarik juga nih kalau dari sudut pandang Alex ya, agak emang jadi dapat sudut pandang baru gitu. Nah, kayak aku masih penasaran juga nih, kan kata ketua PSSI Pak Erick Thohir gitu. Nah, evaluasinya timnas asuhan Sinteyong itu penyerang. Sedangkan di kita nih di liga gitu penyerang asing semua. Rare betul. Kira-kira apa sih yang membuat penyerang di lokal ini ketutup gitu? Ya secara karakteristik ini dari sudut pandang saya ya. Oke, secara pemain kita analis. tuh memang banyak yang bisa lari cepat. Oke, lari cepat. Apalagi yang pemain-pemain dari bagian timur tuh larinya rata-rata kan kuat sekali ya. Kuat banget fisiknya. Fisiknya kuat sekali, dan memang ini kalau kan sudut pandang beda-beda ya gitu, dan saya cukup adaptatif gitu. Kalau misalnya saya
sini memang Indonesia ya butuh winger yang lari kencang. Dan ya rata-rata ketika wingernya lari kencang otomatis kan pilihan dia crossing atau ketemu pemantul. Oke. Ya kan? Jadi otomatis yang apa ya bilangnya yang rame ya pasti striker dengan tubuh tinggi yang cukup untuk menguasai keadaan Oh, dengan make sense ya. header yang bagus gitu untuk oke. flick ke belakang atau mantul ke kanan ke kiri gitu. Dan untuk menutup si striker yang tinggi ini dibutuhkan back yang tinggi. Jadi ya otomatis kan tahu sendiri pemain Indonesia kan rata-rata tubuhnya nggak terlalu tinggi. Gitu. Oke, make sense. Lumayan tercerahkan juga nih. Ternyata make sense juga sih beneran analisisnya. Bingung kayak gitu tuh kalau analis tuh kayak gitu, Jade. Siap. Gitu. Harus belajar nih benar masuk ke Ubay dulu nih. Bawah dulu. Tapi ini kan Coach Wal kan emang kalau misalkan di Indonesia nih setahu Coach Wal apakah ada nggak selain coach gitu yang dapat yang punya license UEFA gitu? Ya mungkin salah satunya Coach Jan Saragih. Coach Jan Saragih. Terus Coach Dani Oh. sama ya saya sih setahu saya baru 2 itu ya. Ya mungkin saya kurang paham kalau yang lain siapa ya. Ya mungkin Coach Ricky Nelson, Coach Rudy Eka saya juga kurang paham gitu. Oke. Berarti mungkin apakah salah satu alasan coach ngambil license di Jerman itu karena klub favoritnya Munchen, bukan? Bayern Munchen. Bukan. Okay. Apa dong nih? Apa klub favorit? Kalau dulu pas kecil sih AC Milan ya. AC Milan. Cuman waktu AC Milan. Kenapa pada ketawa kalian? Ketawa semua. AC Milan bagus loh. Dahulu. Yazid apa? Aku Hala Madrid. Oh, Hala Madrid, Arsenal. Hala Madrid. Ya. Terus tapi makin kesini karena yang tadi aku seneng grassroots, sorry nih, saya Vizca Barca. Oh, Enggak kemarin pas zaman Messi aja sih. Zaman Messi. Apa nih tanggapan nih si Safi ini? iya. Tanggapannya gimana coach? Keluar. Berat sih, susah. Ya Barca complicated juga kan kalau misalnya pelatih ke situ budget nggak ada. Iya, itu dia. Repot ya mau bikin main kayak gimana gitu. Ya udah masak dari yang ada aja gitu. Dan Safi ini kan salah satu yang pelatih yang mempromosikan pemain youth-nya paling banyak dari 5 tahun terakhir gitu. Jadi ya dia dengan segala keterbatasannya bisa bawa Barca segitunya, mungkin juga ya gitu out of energy juga mungkin kayak Klopp. Iya benar gitu ya. Capek. Iya capek kan ya. Waduh ini kayaknya udah nelurin terus tapi ya belanja juga kan jual beli pemain gak semudah itu kan. Kayak bisa salah beli segala macam. Kayaknya coach kalau ngefans Barca mungkin kecenderungan apa ya lebih ke ya kecenderungan kayak apa ya preferensinya soal tipe permainan gitu berarti lebih cenderung ke lebih suka permainan yang menyerang apa Possession. lebih ke possession ya? Iya, menyerang. Kenapa nih coach? Ada alasan Ya, tertentu? karena yang tadi ke 11 individual itu kan diadu gitu kan kalau kita kan bicaranya kalau coaching itu kan develop. Nah, kalau kita develop kan otomatis si pemain ini harus tercoaching harus tertingkatkan levelnya. Gitu dan kalau individualnya sudah naik itu kan otomatis kan ya kita harus berusaha mengontrol pertandingan lah. Kalau ngontrol pertandingan emang Barca jagonya. Tapi di ujung kalah-kalah juga biasanya. Iya. Kalau kata Jose Mourinho, kalian bolehlah ngambil bolanya, saya yang ngambil 3 poin. Kata Jose Mourinho gitu. Nah, tapi kalau emang kan si Safi ini emang mau cabut, nah kira-kira siapa ya pengganti pelatihnya? Soalnya si Safi ini apa ya? Di musim pertamanya juga juara La Liga kan sebenarnya ya. Juara La Liga sama Super Spanyol, tapi dengan kondisi Barca sekarang apa bisa dapat pelatih yang berkualitas, terlebih di beberapa tahun terakhir itu nggak ada yang lama pelatih Barca kan. Betul. Di cuma 2 tahun, setahun. Ya agak susah sih, mungkin yang paling bisa untuk loncat level mungkin RDZ kali ya. Roberto De Zerbi. Iya. De Zerbinya Brighton. Kayaknya ya gitu dengan pattern yang seperti itu mungkin dari sudut ya nggak apa-apa deh gaji turun dikit misalnya ya gitu. Yang penting kita punya source, kita punya bisa masuk ke sana gitu. Dan kan sangat rare juga pelatih Itali mau keluar dari Itali gitu. Jadi ya
mungkin dia salah satu yang mau gitu. Kalau saya bilang Arteta nggak enak sama satu baik. Iya kan, nggak enak. Budgetnya juga nggak ada takutnya. Padahal cocok lah gitu. Kan ya bisa arahin pemain muda gitu. Iya, De Zerbi ya, secara taktikal emang udah dapat apresiasi juga dari Pep Guardiola. Iya benar. Oke coach, terakhir nih mungkin ya. Setelah ini nih coach, rencananya mau gimana nih rencananya? Head coach atau Nggak, masih jauh lah head coach. Atau mau 10 tahun join lagi Pandit? lah. Ya Scott Ubay. itu salah satu skill yang saya kepengen punya tapi saya nggak punya. Karena rata-rata tuh analis tuh backgroundnya tuh jurnalis. Oh ada juga ya? Bukan ada juga, hampir rata-rata ya. Hampir rata-rata ya? Oh. Persija, iya. Iya, Persija, Persis Solo, semua analisnya mantan jurnalis. Mantan jurnalis ya? Ya, minimal jurnalis sepak bola lah ya, olahraga gitu. Banyak sih yang seperti itu gitu. Dan ya kedepannya belum ada rencana gimana-gimana, masih enjoy di sini, masih enjoy di Barito Putra. Ada cita-cita sih kepengen sekolah lagi, cuman belum tahu kapan. Kayaknya kelihatan dari ininya sih, dari potongan rambutnya nih. Biasanya nih orang-orang yang tiba-tiba potong pendek ini ada nazar-nazar tertentu gitu. Iya, betul. Apa nih kira-kira ya? Ada gak nih coach? Saya sih feeling aja sih ini. Tapi kalau kebetulan bener wah. Ya kemarin kan emang gondrong kan Iya. gitu, terus emang kepengen ya karena di tim situasinya harus kalau misalnya lebih pendek lebih praktis, yang pertama lebih praktis, tapi kemarin emang ada nazar sih. Nah, Gitu. bener kan? Ini apa nih? Kemarin sih iseng kan lagi libur tuh, iseng submit keterima di Universidad de Eropa, itu tuh di bawahnya Real Madrid langsung. Itu keterima ya S2. S2. Tuh. Terus Jurusannya sport coach? science. Sport science. Iya, high performance. Itu tuh. Ya. Ada di sini kan? Belum ada. Ada sih kayaknya. Oh, ada high ya? performance di UNJ kayaknya. Oh, iya. Ini ya. Iya, Di cuman ITB namanya- ada juga. Oh di ITB ada. ITB ada juga. Ada anak ITB Iya. soalnya. Oh iya. Dikomplain langsung sama anak ITB loh. Sport science ya. Iya. Madrid bro. Madrid bro. Gitu. Aduh, ajak saya lah. Iya. Cuman Iya, cuman kemarin ya emang karena iseng aja mau masuk. Cuman nggak tahu juga kan dananya dari mana dan segala macam. Pengen masuk coba LPDP tapi umur nggak masuk gitu. Terus IPK juga nggak masuk. Gitu. Yang Fiska Barca aja ternyata ini ya. Tapi kan sport science bro. Saya Belum tentu nanti misalkan dapat rezekinya ke Madrid gitu kan, belum tentu. Terus Barca, kalau tawarannya Madrid Barca pasti. Madrid lah. Oke coach, kita udah banyak banget ya daging yang kita terima ya. Semoga nextnya nih Coach Wal bisa bisa mengikuti jalan yang Coach Wal pengen lah gitu ya. Amin. Dan juga semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin mengikuti jejaknya Coach Wal ya sebagai analis gitu. Atau nanti misalkan license-nya dimanapun gitu kan. Yang penting ya semoga ekosistem sepak bola Indonesia ini semakin baik lagi gitu. Amin. Ya, terima kasih Coach Ya. ya, terima kasih Sip, sudah datang thank you. ke Pandit gitu kan. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya Scott Ubay Saya Yazid. dan Coach Val. Sampai jumpa di sampai jumpa di video berikutnya.